Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih sempat dipertemukan di tempat ini, Pak Ustaz, dengan atas izin Allah juga. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Arafsha, channel dakwah yang insyaallah dirahmati Allah. Pada sore hari ini alhamdulillah telah berada di samping kita semua, yaitu Bapak Ustadz M. Fakhrul Razi Ansar BSHMH MA, dan alhamdulillah beliau merupakan alumni S2 di Sudan, calon doktor dan sekaligus direktur Markas Hijrah Indonesia. Pemirsa channel dakwah Arafsha, channel dakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz yaitu Ramadan, bulan ampunan dan kasih sayang. Oleh karena itu, insyaallah kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah, salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, teman-teman yang berbahagia, wahaikum tahiyatul Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, bulan suci Ramadan ini, kita bisa bermajelis ilmu bersama teman-teman kita dari Arafsha Channel atau Arafsha Travel. Dan alhamdulillah kebaikan ini mudah-mudahan menjadi salah satu pemudah kita untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu diridhai oleh Allah, apalagi dalam momen kita selalu berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah, selalu berusaha untuk mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla, khususnya di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh ampunan yang berbahagia hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tentu mau mendapatkan ampunan Allah. Kita tentu sadar bahwa kita semua adalah manusia-manusia yang memiliki kesalahan dan kekhilafan atau dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik yang memiliki kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat, mereka yang meminta ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang memiliki kesalahan itu at-tawwab, orang yang kemudian mau bertaubat. Makanya kita perlu mengetahui bahwa Allah tahu bahwa kita ini manusia yang lemah dan punya dosa, punya kesalahan. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita juga punya Allah yang Maha Pengampun. Sehingga kita kemudian tidak
berputus asa dari ampunan Allah, tetapi juga tidak meremehkan dosa-dosa. Karena kapan kemudian kita meremehkan dosa-dosa, kita meremehkan yang kita perbuatkan dosa itu. Jangan lihat kecilnya dosa saudara sekalian, tapi lihatlah betapa besar zat yang kau khianati, yaitu Allah. Ya. Makanya dalam ayat dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka melampaui batas terhadap diri mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, al-ghafur ar-rahim, dan dialah Allah yang maha penyayang. Allah mengatakan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa saudara sekalian. Semua dosa, apapun dosanya Allah ampuni, kecuali satu saja, yaitu jangan menyembah selainnya. Selainnya Allah ampuni. Berapa besar doamu, berapa besar dosamu, bahkan kalau sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni saudara sekalian. Bahkan seandainya dosamu menjulang tinggi sampai ke langit, saking banyaknya dosamu, Allah masih ampuni, dengan catatan engkau tidak menyekutukan Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, haditsul qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bna Adam, law balaghat dhunubukum anana as-sama, thumma laqitani la tusyrik li syai'a, thumma astaghfartani wa laqitani la tusyrik li syai'a, faghfartu laka wa la ubali. Hai anak cucu Adam, andai dosamu menjulang tinggi ke langit dan engkau beristighfar minta ampun kepadaku, dan engkau tidak menyekutukan aku, tidak menyembah kecuali kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, dan aku tidak akan pedulikan yang lalu-lalu. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, betapa bahagia orang-orang yang mendapatkan dirinya selalu bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Betapa bahagia mereka yang mau untuk meniti jalan yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Betapa berbahagia orang-orang yang selalu menempuh jalan-jalan kebaikan. Dia tahu dia punya kesalahan, tetapi dengan kesalahan itu dia mencari cara agar Allah Subhanahu wa taala mau mengampuninya dan mau memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan itu yang harus kita yakini, bahwa semua dosa diampuni oleh Allah, dan tidak ada satupun yang disisakan kecuali engkau menyembah kecuali Allah, kepada Allah, kecuali engkau menyembah selain kepada Allah. Hanya itu dosa yang tidak diampuni. Dalam surah An-Nisa kata Allah, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mana dosa itu menyekutukan Allah. Kalau Anda ke dukun, kalau Anda meminta ke kuburan, itu tidak akan diampuni. Kalau Anda menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, Anda tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi selain itu, wa yaghfir, dan Allah mengampuni ma duna dzalik, apa saja selain itu, liman yasha, apa saja selain itu Allah ampunkan bagi yang dikehendaki. Maka teman-teman sekalian, pada bulan suci Ramadan ini ada satu hadis yang kemudian kita perlu amalkan. Kata Rasulullah SAW, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya. Subhanallah. Saudara sekalian, mungkin selama ini puasa kita beberapa hari, 15 hari, mungkin 14 atau 15 hari kita ini sekarang, berhari-hari mulai dari awal Ramadan, mungkin kita hanya sekedar formalitas, yang penting saya sahur dan berbuka. Salah, saudara. Bulan ini lebih dari sekedar menahan lapar. Bulan ini lebih dari sekedar menahan haus, menahan hawa nafsu. Bulan ini bulan ampunan, bulan ini bulan rahmat. Ini yang paling penting dari bulan Ramadan ini.
bukan menahan laparnya saja, bukan menahan, itu hanya sekedar amalan. Yang paling penting yang kita cari di bulan ini ampunannya Allah, namanya maghfirah, dan rahmatnya, karunia-Nya Allah, namanya rahmah. Ini yang kita inginkan. Maka lihat hadisnya, hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, man sham, siapa yang berpuasa di antara kalian Ramadan, puasa Ramadan, imanan, dengan betul-betul keyakinan, mengimani, wahtisaban, ya, wahtisaban, dan dengan betul-betul mengharap, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang kita lewati dengan keimanan dan keyakinan, dan niatkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, niatkan untuk mendapatkan karunia Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan setiap hari pada bulan Ramadan akan ada selalu hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Makanya kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah, bebaskan jiwa kami, bebaskan tubuh kami, bebaskan diri kami dari api neraka, ya Allah. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api-api neraka. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, sedikit lagi sebelum saya menutup tausiah kita pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan beberapa tips agar kita mendapatkan ampunan Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah, khususnya di bulan yang spesial ini, yaitu bulan suci Ramadan. Yang paling pertama itu tadi, berpuasalah mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah dengan penuh keyakinan dan keimanan serta pengharapan, karena itu bisa menghapuskan dosa-dosamu yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu kata Rasulullah, bukan Ustaz Fahraz yang mengatakan itu, kata Rasulullah SAW, akan diampuni dosa-dosa kalian yang lalu-lalu, ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, jadi pertama, agar kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, berpuasalah dengan sungguh-sungguh mengharap ampunan dan rahmat dari Allah. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Yang kedua, kejarlah malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Karena dalam hadis, nanti di 10 terakhir, sebentar lagi kita akan masuk 10 terakhir. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat atau beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Allahu Akbar. Cari malam itu, saudara. Kejarlah malam itu. Dapatkan malam itu. Raih ampunan Allah pada malam tersebut. Dan jadilah hamba Allah yang mendapatkan ampunannya pada malam itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan diampunkan dosa-dosa yang lalu-lalu, dan juga kita akan mendapatkan, ya, kasih sayang Allah, keberkahan Allah. Satu malam yang ibadah di malam itu lebih baik daripada kita beribadah berapa lama? 1000 bulan. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam beribadah pada satu malam itu lebih baik daripada beribadah pada 1000 bulan, saudara sekalian. Subhanallah. Ya. Jadi carilah ampunan itu lewat mengejar malam Lailatul Qadar. Jadi 10 malam terakhir usahakan banyak beribadah, teman-teman sekalian. Banyak beribadah, carilah malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, carilah ampunan itu dengan banyak bersedekah pada bulan ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'un narul hatab. Kata Rasulullah SAW, sedekah itu membakar dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Jadi kalau Anda mau habis dosa-dosa Anda, perbanyaklah bersedekah. Dengan memperbanyak bersedekah, Anda akan membakar dosa-dosa Anda.
Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian dan akhwat sekalian rahimakumullah, yang penting juga untuk kemudian kita dapatkan, dan yang penting juga untuk kemudian kita kerjakan agar kita mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan taufik dari Allah, kita mendapatkan ampunan Allah. Gimana caranya, Ustaz? Setelah tadi berpuasa dengan iman dan wahtisab, setelah kita mencarinya, ya, dengan apa? Dengan Lailatul Qadar. Ini semua tidak bisa Anda dapatkan kecuali pada malam pada bulan Ramadan. Yang kedua ini, Anda nggak bisa berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Nggak mungkin pada bulan Syawal Anda mengatakan saya puasa Ramadan. Ya, itu puasa Ramadan bisa terjadi, tapi bulannya sudah bukan bulan Ramadan. Untuk mengganti boleh, tapi untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan tidak bisa lagi. Hanya pada bulan ini. Untuk Lailatul Qadar tidak akan ada pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada. Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ini yang ada pada luar bulan Ramadan, yaitu sedekah. Bisa kita dapatkan ampunan itu dengan jalur bersedekah di luar bulan Ramadan. Dan yang keempat, yang kita juga bisa dapatkan pada bulan Ramadan ini, ampunannya Allah Azza wa Jalla, di mana kita ketika kemudian memperbanyak amalan ini, kita akan mendapatkan ampunan-ampunan Allah. Yaitu apa, saudara sekalian? Banyak-banyak, ya, membaca Al-Quran. Ini juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Karena Al-Quran itu kebaikan dan rahmat, dan setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan rahmat-rahmat, akan menghapuskan dosa-dosa Allah, akan menghapuskan dosa-dosa, dan itu semua akan dihapuskan dari Allah. Dari mana Ustaz ayatnya? Kebaikan itu Quran, penuh dengan kebaikan. Kalau kita semakin banyak baca Quran, semakin banyak kebaikan kita lakukan, dan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ayatnya dalam surah Hud, kata Allah, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, tarafain nahar, pada sepanjang siang, wa zulafan minal lail, dan sepanjang malam. Dirikanlah salat sepanjang siang dan sepanjang malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Innal hasanat, sungguh kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, yudhibna sayyi'at, itu menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah tanda-tanda bagi orang yang berfikir dan mau mengingat Allah. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, innal hasanat, sungguh kebaikan-kebaikan. Dan Al-Quran itu sumber kebaikan. Bagaimana tidak kita katakan sumber kebaikan? Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Lam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin, kata Rasulullah, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi bayangkan, alif lam mim saja 3 huruf, 3 kebaikan, dan setiap kebaikan 10 pahalanya. Walikulli harfin hasanah, wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan setiap huruf 1 kebaikan, dan setiap kebaikan 10 pahalanya. Jadi bayangkan kalau orang membaca Al-Quran, ya, 1 Al-Baqarah 2 juz setengah, adakah di antara pemirsa yang mampu menghitung pahalanya per huruf 10? Coba kalikan. Bayangkan Anda harus menghitung huruf-hurufnya. Subhanallah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada di antara Anda yang sudah bisa menghitung hurufnya? Sulit. Kecuali kita langsung membuka Quran lalu kemudian menghitung satu persatu. Maka tidak perlu dihitung, cukup baca dan pahalamu akan terus mengalir. Dan insya Allah sebagaimana ayat dalam surah Hud tadi, innal hasanat, sungguh kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dan yang terakhir, saudara sekalian, yang bisa menghapuskan dosa-dosa pada bulan suci Ramadan, yaitu doa. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW di 10 malam terakhir, dia kencangkan dirinya lewat iktikaf. Ketika beliau beriktikaf dan beliau bangun sholat malam, ketika itu beliau membangunkan istri-istrinya, termasuk Aisyah. Ketika kemudian mengingatkan Aisyah untuk sholat malam, Rasulullah kemudian ditanya oleh Aisyah, wanita yang sangat cerdas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat ketika saya bangun malam untuk mencari malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, apakah doa yang harus saya baca? Saya ulang-ulang. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, taquli, wahai Aisyah, ketika kau bangun sholat malam, lalu kemudian kamu mengharapkan malam Lailatul Qadar, bacalah doa
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Rasulullah kepada Aisyah, bacalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf ya Allah, fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Ya Allah, engkau maha pemaaf, ya Allah engkau mencintai maaf, maafkanlah aku. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, dengan itu kita akan bisa mendapatkan maafnya Allah. Dan banyak sekali lagi doa-doa yang banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Banyak sekali doa dalam Al-Quran, termasuk doa terakhir dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, warhamna, rahmati kami ya Allah, anta maulana, engkau pelindung kami ya Allah, fansurna alal qaumil kafirin, lindungi kami dari orang-orang kafir. Teman-teman, kesempatan, maka judul kita hari ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Minimal carilah di 5 tempat tadi, berpuasalah sungguh-sungguh, carilah Lailatul Qadar sungguh-sungguh ya, banyaklah bersedekah. Dan inti dari sedekah nanti pada bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Keluarkanlah zakat fitrahmu. Lalu kemudian yang keempat, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, yaitu membaca Al-Quran, karena sumber kebaikan itu ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada banyaklah berdoa, minta sama Allah. Kata Allah dalam ayat, di antara ayat-ayat puasa yang Allah turunkan, Allah menurunkan satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, dia bertanya di mana Allah, katakan aku dekat, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku jawab doanya hambaku yang berdoa kalau dia berdoa. Allah Akbar. Ini janji dari Allah. Aku jawab doanya hamba yang berdoa kalau dia berdoa. Falyastajibuli, hendaklah mereka yastajibuli, mengikuti aturan-aturanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang salah dari saya minta maaf, dan yang benar datangnya dari Allah. Kita kembalikan segala kebenaran kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala teriring doa saya kepada kita semua, untuk kita semua pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa setelah bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan malam yang mulia itu, malam Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar ya Allah, wa a'inna 'alal qiyami was-siyam ya Allah fiha. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar wa a'inna 'alal qiyami was-siyam fiha. Rabbana taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi tausiah Ramadan oleh Bapak Ustadz M. Fahrul Razi. Dan Pak Ustadz, dari live di Facebook kita itu sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah sekalian, yaitu yang pertama dari Bapak Muhammad Syahrul M. Pertanyaannya, Bapak Ustadz, Assalamualaikum, apa pandangan Pak Ustadz tentang menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini dengan adanya COVID, Pak Ustadz? Ya, bisa dijawab.
Tidak ada yang Allah turunkan, tidak ada yang Allah berikan, tidak ada yang Allah kehendaki, kecuali pasti Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Saya yakin di antara kita banyak yang bersedih, ya, saya termasuk. Kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah, kita tidak bisa sholat Jumat berjamaah, kita tidak bisa ke masjid 5 waktu. Dan saya yakin kita mengalami kesedihan itu. Tapi apa yang harus kita katakan, saudara sekalian? Kita berada pada ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan. Kita mau apa? Kita bisa apa? Tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan demi kebaikan-kebaikan. Di rumah aja, tapi jangan sekedar lewat begitu saja waktu Ramadan ini. Baca Al-Quran, berikan kebaikan, ya, bikinlah karya yang baik, dan itu semua akan menjadi manfaat. Tentu ada rasa sedih, tapi percaya sama saya, kakek-kakek kita belum tentu ngalamin yang seperti ini, belum tentu juga dialami oleh cucu-cucu kita. Kita ini orang pilihan karena Allah memberikan kepada kita ujian ini di saat kita hidup. Belum tentu kakek-kakek kita dulu pernah puasa saat corona, belum tentu, karena bisa jadi waktu itu tidak ada corona. Dan belum tentu anak-anak cucu kita nanti akan mengalami yang sama dengan kita. Kita ini adalah orang pilihan. Allah tahu bahwa kita yakin, Allah tahu, dan kita yakin bahwa Allah pasti mengetahui. Dan kita tahu bahwa Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya kecuali Allah tahu bahwa hamba itu mampu melewati ujian itu. Nah, kita lagi hamba-hamba yang dianggap mampu untuk melewati ujian ini, maka kita persediakan dengan baik. Baca Quran banyak-banyak di rumah, hikmahnya harus diambil. Apa hikmahnya corona? Ustaz, tahun lalu corona, nggak ada corona, saya cuma bisa hatam 1 kali. Ada corona, saya 3 kali hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam. Jadi selama 1 bulan 3 kali hatam Quran. Coba Anda hitung orang pahalanya 1 kali hatam Quran berapa? Kalau 1 hurufnya 10 pahalanya. Masya Allah, miliaran, triliunan pahalanya, nggak kehitung. Bagaimana kalau dia hatamkan sampai 3 kali? Allahu Akbar. Jadi sudah, gak usah mengeluh, gak usah berkeluh kesah. Kita nikmati saja takdir Allah dengan penuh keridhaan dan maksimalkan ibadah. Karena kalau corona dan Anda sama aja dengan tidak ada corona, Anda orang yang merugi. Tahun lalu cuma 1 kali hatam, tahun ini 1 kali hatam, apa bedanya? Gitu. Ya, saya kira itu. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Rafsa Budiawan. Pertanyaannya, kalau misalnya Rafsyah, ya, kok hampir sama dengan Arafsyah. Nah, Rafsa, Ustaz. Pertanyaannya, kalau misalkan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita mengulangi lagi kesalahan yang sama, bagaimana, Ustaz? Minta ampun lagi. Minta ampun lagi. Allah ampuni lagi. Sama itu dan berusaha jangan, ya sampai dan jangan bikin lagi. Ya, tapi kalau sudah diusahakan, dimaksimalkan, jatuh lagi, ampun, minta ampun lagi. Jangan putus asa. Jangan lalu kemudian begini, sudah bikin dosa, terus minta ampun, sudah khusyuk, terus jatuh dosa lagi, lalu bilang sudah ditakala nih, atau dia bilang sudahlah, dan ampuni mainnya Allah. Tidak, terus minta la tayasu min rahmatillah, atau la taqnatu min rahmatillah, atau la tayasu min rauhillah. Itu semua ayat jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ampunannya. Selanjutnya Pak Ustadz dari Adriansa Ramadan. Bismillah, bagaimana cara kita melaksanakan iktikaf di tengah pandemi melihat masjid-masjid telah ditutup? Maka kalau tidak ada masjid, ya seperti tidak adanya sholat Jumat, kita ganti dengan sholat zuhur. Tapi kan Jumat kewajiban, jadi gantinya zuhur, kewajiban dan kewajiban. Adapun iktikaf itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Nah, kalau kita tidak bisa beriktikaf di masjid, ya sudah, kita beribadah di rumah. Tapi itu tidak bisa dikatakan iktikaf, karena iktikaf itu terikat dengan masjid. Sama dengan umroh, Anda tidak bisa umroh kalau Anda bilang saya umroh tapi di Indonesia aja. Pengganti umroh saya di Mekah, kan sekarang lagi lockdown, jadi saya ganti umrohnya, saya tawaf di Sudiang. Ada kayak Ka'bah di situ, di asrama haji, kita tawaf di situ aja pengganti. Nggak bisa, karena umroh itu terikat dengan tempat. Di mana tempat? Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, dalam hal ini begitu juga dengan iktikaf. Iktikaf itu terikat dengan masjid, jadi dinamakan iktikaf karena dia terikat. Makanya ayatnya Allah, wa antum akifuna bil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Begitulah dulu Rasulullah SAW beriktikaf, bangun tenda-tenda kecil dalam masjid, ya. Gitu. Jadi ganti dengan ibadah, baca Quran, sholat malam di rumah aja, nggak usah ke masjid karena tutup pasti masjidnya. Ya, baik, terus.
Selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaan dari Nauna. Assalamualaikum, bagaimana cara kita bisa bertobat dengan bersungguh-sungguh supaya iman kita bisa menjadi lebih kuat Ustadz? Tobat nasuha, namanya tobat nasuha, ada dalam surat Tahrim ya, posisinya sebelah kanan paling atas. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayatnya dalam surat Taubah, ada dalam surat Tahrim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu, tobatlah kalian, taubatan nasuha, dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu 4 teman-teman. Dikatakan tobat nasuha, 1 menyesal telah berbuat dosa. 2 memperbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Setelah dia menyesal, dia minta ampun sama Allah ya. Setelah dia minta ampun sama Allah, yang ketiga, dia banyak berbuat kebaikan, amal saleh. Itu tobat nasuha. Untuk apa dia beramal saleh? Untuk menghapuskan dosa-dosanya yang lalu-lalu, mengganti dosa-dosa yang lalu-lalu. Itu 3. Yang keempat, masuk pada ayat berjanji tidak mengulangi, masuk pada komitmen untuk tidak mengulangi. Keempat ini berkumpul dalam satu orang untuk satu dosa, untuk dosa apapun, maka dia akan diampuni. Kalau terkumpul 4 ini, dia menyesal, dia beristighfar, mohon ampun sama Allah, dia banyak beramal saleh setelahnya, dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya. Maka kalau dia melakukan ini semua terkumpul dalam satu orang, dalam satu amalan, maka insya Allah tobatnya dikatakan taubatan nasuha, tobat yang nasuha. Nah teman-teman sekalian, mari saya mengajak diri saya dan antum semua untuk bertobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, yang mudah-mudahan dengan itu sebagaimana dalam jatuhan ayatnya, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum, semoga Tuhan kalian dengan itu ayyukaffiru ankum sayyiatikum, semoga dengan itu Allah mengampuni semua, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu, memasukkan kalian pada surga yang nanti di bawahnya akan mengalir sungai-sungai. Yauma, yang mana di hari itu, hari kiamat, la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah, Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang mengikuti syariat-syariat nabi tersebut ya. Terus kemudian dikatakan yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah yaquluna rabbana, mereka nanti akan mengatakan sebuah doa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya dalam jiwa kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau ya Allah yang maha mengampuni segala macam dosa dan kesalahan. Saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya Pak Budiawan dari Jakarta mau bertanya. Silakan Pak Budi. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz? 3 minimal, yang lainnya bebas dilihat dalam diri masing-masing. Ini 3 tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar. 1, dia setelah mendapat malam Lailatul Qadar itu, dia akan menjadi orang yang selalu beristighfar pada Allah, minta ampun atas dosa-dosanya. Dia dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu menyesali perbuatannya yang lalu-lalu, dosanya yang lalu-lalu. Maka dengan adanya Lailatul Qadar itu, dia akan menjadi orang yang banyak introspeksi diri, muhasabah diri. 2, tanda yang kedua, orang mendapatkan Lailatul Qadar itu, ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka
dia akan menjadi orang yang lebih soleh dari sebelumnya. Jadi kalau biasa dia sering terlambat sholat 5 waktu, dia akan menjadi orang yang lebih tepat waktu dalam sholat. Dulu biasa jarang ngaji, jarang baca Quran, dia sekarang akan menjadi orang yang lebih banyak mengaji dan baca Quran, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga tanda-tandanya, ya, dia akan menjadi orang yang semakin bermanfaat bagi orang lain. 3 tanda-tanda ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu harus dihidupkan malamnya. Bagaimana mungkin Anda mau mendapatkan malamnya kalau Anda habiskan dengan tidur? Nanti setengah jam terakhir baru nyari. Jangan. Dihidupkan semaksimal mungkin. Kalau perlu, Ustaz, boleh nggak saya sampai tidak tidur? Boleh. Cari, namanya orang cari Lailatul Qadar. Iya. Boleh nggak saya nggak usah tidur? Nggak apa-apa. Nanti pagi setelah zikir pagi, setelah sholat subuh zikir pagi, sebelum duha atau setelah duha, sholat duha dulu, baru tidur, boleh. Istirahat. Karena memang malam itu dia dicari malamnya. Ramadan 10 terakhir itu malamnya. Dan Rasulullah sudah tentukan lagi malam ganjilnya. Cari baik-baik di situ. Ustaz, saya bisa sedekah apa saja kebaikan yang Anda bisa lakukan pada malam itu. Dan hindarkan diri dari dosa-dosa. Ya. Ya Pak Budia itu ya tanda-tandanya. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabb. Ya. Masih ya boleh. Masih ada. Masih ada satu. Ya, boleh. Dari Hendra Saputra Bafadal. Assalamualaikum. Bagaimana agar ibadah sholat kita bisa khusyuk? Karena biasa pada saat sholat pikiran kita kemana-mana. Betul. Betul. Bismillah. Ya. Hisham, ya. Antum yang repost ini, bukan? Yang di Instagram. Oh, yang Zoom, Ustaz? Iya. Iya. Hapus. Astagfirullah, Hisham, kenapa di repost? Nggak boleh di repost itu. Lihat baik-baik. Oh, iya, Hapus, Hisham. Hapus, Hisham. Astagfirullah, Hisham. Salah tuh. Baik. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana agar ibadah jangan lagi repost apa-apa. Ya. Bagaimana agar ibadah sholat kita bisa khusyuk? Karena biasa pada saat sholat pikiran kita kemana-mana Ustaz. Iya, betul. Untuk khusyuk dan fokus beribadah sholat, ya, kita perlu menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang fokus kepada Allah. Dan kita harus menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan menjadi orang yang masuk sholat seakan yang penting selesai untuk menggugurkan kewajiban. Jangan. Dan jangan pernah menjadi hamba Allah yang selalu memikirkan dunia. Karena kalau Anda memikirkan dunia, Anda akan menjadi orang yang tergila-gila dengan dunia. Dan kalau Anda tergila-gila dengan dunia, Anda akan sulit fokus kepada Allah dan akhirat. Nah, itu yang paling penting sebenarnya yang kita. Setelah Anda fokus, coba untuk khusyuk, ingat dosa-dosa, baca baik-baik, pelan-pelan bacaan salat itu. Sehingga kemudian kita bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah kepada Allah. Ya, saya kira itu. Ya, cukup ya. Habis ya. Demikianlah tadi tausiah Ramadan bersama Ustadz Fahru Rozi Ansar, dan alhamdulillah telah selesai. Dan adapun kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz agar dosa kita diampuni di bulan Ramadan itu ada 5. Yang pertama, berpuasa dengan penuh keimanan serta pengharapan agar dosa kita diampuni. Yang kedua, kejarlah malam Lailatul Qadar. Ketiga, banyak bersedekah. Keempat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan yang kelima, berdoa kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama diri saya pribadi, Ustadz. Semoga menjadi perubahan dalam hidup saya, insya Allah. Dan insya Allah kita tutup bersama Ustadz dengan bacaan doa.
sebelumnya. Kita dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa صلوا على نبينا محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa Arafsa Channel Dakwah yang live di Facebook Arafsa Safari Haramain. Kembali kami mengajak atau menyaksikan kembali channel Arafsa Channel Dakwah live di Facebook insya Allah besok dengan pembahasan yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.